Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras setiap hari, tapi dompet tetap tipis? Sementara ada orang lain yang bahkan memulai dari nol bisa melesat jadi kaya dalam waktu singkat. Apa bedanya kamu dengan mereka? Bukan keberuntungan, bukan juga nasib. Rahasia mereka ada di cara berpikir. Bayangkan ini, kamu dan temanmu memulai dari titik yang sama. Sama-sama kerja pagi, pulang sore, gaji pas-pasan, bahkan kadang harus berutang di akhir bulan. Tapi 5 tahun kemudian, dia sudah punya rumah sendiri, tabungan tebal, dan hidupnya terlihat jauh lebih tenang. Sementara kamu masih berada di titik yang sama. Faktanya, kekayaan jarang sekali hanya soal keberuntungan. Ia dibangun dari pola pikir, kebiasaan, dan keputusan-keputusan kecil yang dilakukan secara konsisten. Banyak orang bekerja keras, tapi tidak semua berpikir dengan cara yang tepat. Dan disitulah perbedaannya. Hari ini, kita akan membahas 7 pola pikir yang bisa membuatmu kaya secara harta. Bahkan jika kamu memulainya dari nol. Ini bukan trik cepat kaya, tapi peta jalan mentang yang jika kamu terapkan mulai sekarang, bisa mengubah arah hidupmu selamanya. Jadi, pastikan kamu simak sampai akhir. Like video ini dan subscribe channel Logika Hati, karena setiap pola pikir yang akan kita bahas bisa menjadi kunci pembuka pintu kekayaan yang selama ini terasa mustahil kamu capai. Pola pikir 1. Melihat uang sebagai alat, bukan tujuan. Banyak orang memandang uang sebagai tujuan akhir. Seakan-akan, semua perjuangan hidup hanya untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya lembaran dan angka di rekening. Masalahnya, pola pikir seperti ini sering membuat orang terjebak. Ketika uang datang, mereka hanya memikirkan bagaimana cara menghabiskannya demi kesenangan sesaat. Beli barang mewah, makan enak, atau memamerkan gaya hidup yang sebenarnya belum mereka sanggupi. Orang yang akhirnya benar-benar kaya memiliki sudut pandang yang berbeda. Mereka tidak melihat uang sebagai harta karun yang harus dikejar mati-matian, melainkan sebagai alat. Alat untuk menciptakan kebebasan, alat untuk membuka peluang baru, alat untuk melipat gandakan nilai. Bayangkan kalau kamu punya palu. Palu itu sendiri tidak berguna kalau hanya disimpan di laci. Tapi kalau kamu menggunakannya untuk membangun rumah, memperbaiki furnitur, atau menciptakan sesuatu yang bermanfaat, palu itu akan menghasilkan nilai yang jauh lebih besar. Begitu pula dengan uang. Ketika kamu mulai memandang uang sebagai sarana, bukan tujuan, pola pengeluaranmu akan berubah. Kamu akan lebih berhati-hati menempatkannya di tempat yang bisa memberi hasil kembali. Bukan sekedar dihabiskan, tapi diputar. Bukan hanya untuk kesenangan sekarang, tapi untuk kenyamanan masa depan. Itulah sebabnya, orang kaya cenderung menggunakan uang untuk membeli aset, bukan kewajiban. Mereka membeli hal-hal yang bisa menghasilkan uang lagi di masa depan, entah itu properti, bisnis, saham, atau bahkan investasi ke pendidikan dan keterampilan diri mereka sendiri. Kalau kamu ingin membangun kekayaan, mulailah dengan mengubah sudut pandangmu hari ini. Tanyakan pada dirimu setiap kali ingin mengeluarkan uang. Apakah ini membuatku semakin dekat dengan kebebasan finansial, atau justru menjauh darinya? Pertanyaan sederhana ini, kalau dijadikan kebiasaan, bisa menjadi pembeda besar antara masa depan yang aman atau masa depan yang penuh penyesalan. Pola pikir 2. Disiplin menunda kepuasan. Di dunia sekarang, godaan untuk menikmati segalanya dengan instan ada di mana-mana. Diskon flash sale di ponsel, makanan enak yang bisa diantar dalam hitungan menit, hingga hiburan tanpa batas hanya dengan satu sentuhan layar. Semua ini membuat kita terbiasa mendapatkan kepuasan seketika. Masalahnya, kebiasaan ini adalah musuh besar dalam membangun kekayaan. Kenapa? Karena membangun kekayaan butuh waktu, kesabaran, dan yang terpenting, disiplin untuk menunda kepuasan. Menunda kepuasan bukan berarti kamu harus hidup sengsara atau tidak boleh menikmati hidup. Tapi ini soal memilih. Mengorbankan sedikit kesenangan hari ini demi mendapatkan hasil yang jauh lebih besar di masa depan. Ingat ini baik-baik. Disiplin itu bukan mengikat, tapi membebaskan. Kalau sekarang kamu disiplin, mengatur pengeluaran, menyisihkan tabungan,
berinvestasi secara konsisten, kelak kamu akan bebas melakukan banyak hal yang sekarang mungkin terasa mustahil. Bebas membeli apa yang kamu mau tanpa takut dompet kosong. Bebas bepergian kemana saja tanpa pusing memikirkan tagihan. Bebas memilih pekerjaan atau bahkan pensiun lebih cepat karena finansialmu sudah aman. Sebaliknya, orang yang tidak bisa menunda kepuasan cenderung terus berada di lingkaran yang sama. Mendapatkan uang, menghabiskan. Menunggu gajian, mengulang lagi. Dan sayangnya, lingkaran ini bisa berlangsung seumur hidup. Orang kaya memahami bahwa kesabaran hari ini adalah kebebasan esok hari. Mereka rela memakai ponsel lama selama masih berfungsi, menunda liburan mewah sampai tabungan dan investasi mereka cukup kuat. Bahkan, memilih makan di rumah demi menekan pengeluaran. Semua itu bukan karena pelit, tapi karena mereka tahu mereka sedang membangun fondasi untuk kebebasan finansial di masa depan. Kalau kamu ingin menerapkannya, coba mulai dari hal kecil. Misalnya, setiap kali ingin membeli sesuatu yang sifatnya keinginan, tunda pembelian itu selama 30 hari. Kalau setelah 30 hari kamu masih merasa benar-benar butuh, beli. Tapi seringkali setelah 30 hari, kamu akan sadar bahwa keinginan itu sudah hilang. Dan uang yang tadinya akan habis, bisa kamu simpan atau investasikan. Kuncinya sederhana, berpikir jangka panjang. Karena kekayaan yang sesungguhnya bukan hasil dari satu langkah besar, tapi dari ratusan keputusan kecil yang kamu ambil setiap hari. Pola pikir 3, fokus pada nilai bukan hanya uang. Banyak orang menghabiskan hidupnya hanya untuk mengejar angka gaji atau keuntungan. Mereka berpikir semakin besar angka yang diterima, semakin kaya mereka. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Uang memang penting, tapi uang hanyalah hasil samping dari sesuatu yang lebih besar, nilai. Orang yang benar-benar sukses secara finansial tidak sekedar bertanya, berapa yang akan saya dapatkan? Tetapi mereka bertanya, nilai apa yang bisa saya berikan dan seberapa besar dampaknya bagi orang lain? Kenapa ini penting? Karena dalam dunia nyata, semakin besar nilai yang kamu berikan, semakin besar pula uang yang akan mengalir kepadamu. Contoh sederhana, dokter spesialis yang menyelamatkan nyawa dengan keahlian unik dibayar jauh lebih tinggi daripada tenaga kesehatan biasa. Pengusaha yang menciptakan produk yang memudahkan hidup jutaan orang akan menghasilkan pendapatan yang luar biasa besar. Konten kreator yang memberikan wawasan, hiburan, dan inspirasi yang bermanfaat akan mendapatkan audiens yang setia dan peluang finansial yang terus berkembang. Fokus pada nilai juga berarti memikirkan kualitas dari pekerjaan atau usaha yang kamu jalani. Tidak cukup hanya hadir dan bekerja keras, kamu perlu memastikan bahwa setiap jam yang kamu habiskan memberikan hasil yang nyata, bermanfaat, dan dibutuhkan orang lain. Orang kaya memahami satu prinsip, uang mengikuti nilai. Mereka tidak sekadar mengejar peluang cepat kaya yang dangkal, tapi membangun fondasi yang kuat dengan memberikan manfaat nyata, dan inilah yang membuat kekayaan mereka bertahan lama, bahkan berkembang. Kalau kamu ingin mulai mengubah pola pikir ini, tanyakan pada dirimu setiap kali melakukan sesuatu. Apakah ini memberikan manfaat yang jelas untuk orang lain? Apakah ini bisa bertahan dalam jangka panjang? Apakah ini membuat saya menjadi lebih berharga di mata orang lain atau pasar? Kuncinya adalah membalik pola pikir dari mengejar uang menjadi memberikan nilai. Ketika kamu fokus memberikan nilai yang besar, uang akan menjadi konsekuensi alami yang datang mengikuti. Pola pikir 4. Belajar dan beradaptasi tanpa henti. Dunia berubah dengan sangat cepat. Teknologi yang hari ini terasa canggih bisa jadi usang dalam hitungan tahun, bahkan bulan. Pekerjaan yang dulu dianggap aman, kini bisa tergantikan oleh mesin, aplikasi, atau kecerdasan buatan. Kalau kamu tidak mau tertinggal, satu-satunya cara adalah terus belajar dan beradaptasi. Orang yang sukses secara finansial memahami bahwa pendidikan bukan berhenti di bangku sekolah atau kuliah.
Mereka tahu belajar adalah proses seumur hidup. Mereka membaca buku, mengikuti kursus, mencoba hal-hal baru, dan selalu penasaran dengan perkembangan di sekitar mereka. Perhatikan satu hal, perbedaan besar antara orang yang maju dan orang yang stagnan bukan pada kesempatan yang mereka dapatkan, tapi pada kemampuan mereka menangkap peluang baru. Dan peluang hanya bisa ditangkap oleh orang yang siap, yang punya pengetahuan dan keterampilan untuk memanfaatkannya. Beradaptasi juga berarti berani meninggalkan cara lama yang sudah tidak efektif. Banyak orang gagal karena terlalu nyaman dengan cara lama yang dulu berhasil. Padahal dunia terus bergerak. Apa yang berhasil kemarin belum tentu relevan hari ini. Contoh sederhana, dulu toko fisik adalah pusat penjualan. Sekarang, bisnis online bisa menghasilkan lebih banyak dengan modal jauh lebih kecil. Dulu promosi lewat koran dan brosur. Sekarang, media sosial bisa menjangkau jutaan orang hanya dengan satu postingan. Dulu belajar skill baru butuh kursus mahal. Sekarang banyak ilmu bisa diakses gratis di internet. Orang kaya memanfaatkan perubahan ini untuk melesat lebih jauh. Mereka cepat membaca tren, cepat mencoba, dan tidak takut gagal. Karena mereka tahu, kegagalan hanyalah bagian dari proses belajar. Kalau kamu ingin mulai menerapkan pola pikir ini, buatlah kebiasaan membaca minimal 15-30 menit setiap hari, mengikuti berita tren industri yang kamu minati, atau mengikuti komunitas yang membicarakan perkembangan terbaru. Lalu jangan hanya belajar, terapkan. Pengetahuan tanpa aksi hanyalah informasi, tapi pengetahuan yang diikuti tindakan, itulah yang mengubah hidup. Ingat kawanku, dalam permainan hidup dan finansial, yang menang bukan yang paling pintar atau paling kuat, tapi yang paling cepat beradaptasi. Pola pikir 5, berani mengambil resiko yang terukur. Tidak ada kekayaan besar yang datang dari bermain aman terus-menerus. Orang kaya memahami satu hal penting. Tidak mengambil resiko sama saja dengan mengambil resiko terbesar, yaitu tertinggal. Tapi, resiko yang mereka ambil bukan asal nekat. Mereka bukan penjudi yang mengandalkan keberuntungan. Mereka adalah perencana yang menghitung setiap langkah. Mereka tahu apa yang mereka pertaruhkan, dan mereka sudah menyiapkan rencana cadangan jika sesuatu tidak berjalan sesuai harapan. Perbedaan antara orang sukses dan yang gagal ada di sini. Orang gagal sering menghindar dari semua resiko, sehingga tidak pernah meraih peluang besar. Orang nekat melompat tanpa persiapan, lalu jatuh dan tidak bangun lagi. Orang sukses mengambil resiko yang terukur, meminimalkan kemungkinan gagal dan memaksimalkan potensi berhasil. Contoh nyata, seorang pengusaha mungkin menginvestasikan tabungannya untuk memulai bisnis baru. Tapi sebelum itu, ia sudah melakukan riset pasar, menghitung modal, membuat rencana pemasaran, dan mempersiapkan strategi keluar jika bisnisnya tidak berkembang. Investor saham yang sukses tidak asal membeli saham populer. Mereka mempelajari laporan keuangan perusahaan, tren industri, dan memutuskan kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual. Mengambil resiko yang terukur juga berarti berani keluar dari zona nyaman. Kalau kamu selalu bermain di wilayah yang aman, kamu akan mendapatkan hasil yang sama dan tidak pernah lebih. Tapi ketika kamu mulai mencoba hal baru dengan strategi yang jelas, kamu membuka pintu untuk peluang yang jauh lebih besar. Lalu bagaimana cara mengambil resiko yang terukur? Pelajari peluangnya. Semakin banyak kamu tahu, semakin kecil kemungkinan gagal. Hitung konsekuensinya. Tanyakan, kalau gagal, apa yang terjadi? Apakah saya sanggup menanggungnya? Mulai kecil, jangan langsung mempertaruhkan segalanya. Cobalah dengan modal atau komitmen kecil untuk menguji ide terlebih dahulu. Siapkan rencana cadangan. Jika rencana A gagal, kamu harus sudah punya rencana B. Orang kaya tahu, permainan besar membutuhkan langkah berani, tapi keberanian tanpa perhitungan hanyalah kecerobohan. Mereka memadukan keberanian dan kecerdikan, dan itulah yang membuat mereka unggul. Pola pikir 6. Disiplin mengelola uang. Banyak orang bermimpi punya banyak uang, tapi tidak semua orang siap mengelola uang dengan disiplin. Padahal tanpa disiplin, uang sebanyak apapun bisa habis dalam waktu singkat. Orang yang sukses secara finansial tahu bahwa disiplin adalah fondasi dari kebebasan. Mereka mengerti bahwa disiplin itu bukan mengikat, tapi membebaskan. Kenapa membebaskan?
Karena ketika kita disiplin sekarang, menabung, mengatur pengeluaran, menghindari utang yang tidak perlu, maka di masa depan kita akan bebas melakukan banyak hal tanpa rasa khawatir. Bebas memenuhi kebutuhan, bebas menikmati keinginan, dan bebas dari tekanan finansial. Sebaliknya, hidup tanpa disiplin akan membuat kita selalu terjebak dalam siklus kekurangan. Kita akan terus merasa tidak cukup meskipun penghasilan bertambah, karena gaya hidup dan pengeluaran ikut naik. Akhirnya, bukannya merasa aman, kita malah selalu dibayangi ketakutan akan kekurangan. Prinsip orang kaya dalam mengelola uang sederhana tapi konsisten. Selalu sisihkan, bukan sisakan. Begitu menerima penghasilan, mereka langsung memisahkan bagian untuk menabung dan berinvestasi sebelum membelanjakan sisanya. Catat pengeluaran. Mereka tahu kemana uang mereka pergi, sehingga bisa memotong hal yang tidak penting. Hidup di bawah kemampuan. Meskipun mampu membeli barang mewah, mereka sering memilih untuk tidak melakukannya. Setidaknya sampai kekayaan mereka cukup untuk membiayai gaya hidup itu tanpa mengurangi aset. Hindari utang konsumtif. Kalau utang tidak menghasilkan pemasukan, mereka akan pikir 2 kali, bahkan 3 kali sebelum mengambilnya. Disiplin ini tidak hanya berlaku untuk orang yang sudah kaya. Justru disiplin itulah yang membawa mereka menjadi kaya. Bayangkan seperti membangun rumah. Fondasinya adalah kebiasaan kecil yang diulang setiap hari. Disiplin finansial itu fondasi, dan kekayaan adalah bangunan yang berdiri di atasnya. Kalau kamu merasa sulit memulai, mulai dari langkah sederhana. Sisihkan minimal 10% penghasilan untuk tabungan atau investasi. Batasi pengeluaran yang sifatnya hanya memuaskan keinginan sesaat. Gunakan sistem amplop atau rekening terpisah untuk memudahkan kontrol. Ingat kawanku, uang yang tidak kamu kendalikan akan mengendalikanmu. Dan satu-satunya cara untuk memastikan masa depan finansial yang tenang adalah dengan disiplin hari ini. Pola pikir 7. Memiliki banyak sumber penghasilan. Satu hal yang membedakan orang kaya dengan kebanyakan orang adalah mereka tidak mengandalkan satu sumber penghasilan saja. Mereka mengerti bahwa jika semua pemasukan hanya berasal dari satu tempat, misalnya gaji, maka ketika sumber itu berhenti, kehidupan finansial akan terguncang. Orang kaya membangun pondasi penghasilan yang berlapis. Mereka mungkin memulai dari satu sumber, tapi secara bertahap menambah jalur-jalur pemasukan lain yang saling mendukung. Bahkan, ketika salah satu jalur terhenti, mereka masih punya penopang lain yang menjaga aliran uang tetap masuk. Contoh sederhana, seseorang bisa punya pekerjaan utama sebagai sumber penghasilan utama, lalu mulai investasi di reksadana atau saham yang menghasilkan dividen. Dia juga mungkin membuat bisnis kecil di samping pekerjaan, atau mengembangkan skill yang bisa menghasilkan uang tambahan seperti menulis, desain, atau mengajar online. Ada juga yang memanfaatkan aset yang dimiliki seperti menyewakan properti, kendaraan, atau peralatan tertentu. Kenapa ini penting? Karena dunia berubah cepat. Pekerjaan yang aman hari ini bisa hilang besok. Tren bisnis yang senang naik bisa meredup dalam hitungan bulan. Dengan banyak sumber penghasilan, kamu mengurangi risiko dan meningkatkan stabilitas finansial. Selain itu, punya banyak aliran uang juga mempercepat proses membangun kekayaan. Kalau satu sumber penghasilan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, maka sumber lain bisa sepenuhnya dialokasikan untuk investasi dan menambah aset. Semakin banyak aset produktif yang kamu miliki, semakin besar pula kekayaan yang akan kamu bangun dari waktu ke waktu. Tips membangun banyak sumber penghasilan. Manfaatkan skill yang sudah ada. Punya kemampuan menulis? Tawarkan jasa copywriting atau buat blog berpenghasilan. Pelajari aset produktif, investasi, properti, atau bisnis kecil yang bisa dijalankan sampingan. Gunakan waktu luang dengan bijak. Alih-alih menghabiskan waktu hanya untuk hiburan, gunakan sebagian untuk membangun proyek sampingan. Mulai kecil tapi konsisten. Tidak perlu langsung besar. Yang penting mulai. Orang kaya tidak hanya bekerja untuk uang. Mereka membuat uang bekerja untuk mereka dari berbagai arah. Semakin cepat kamu membangun banyak sumber penghasilan, semakin cepat kamu akan merasakan kebebasan finansial yang sesungguhnya. Kita sudah membahas 7 pola pikir yang bisa membuatmu kaya secara harta.
Mulai dari berani berpikir besar, disiplin yang membebaskan, sampai membangun banyak sumber penghasilan. Semua ini bukan teori kosong. Ini adalah prinsip yang sudah terbukti dipraktikkan oleh banyak orang yang berhasil mencapai kebebasan finansial. Tapi ingat, pola pikir ini hanya akan jadi pengetahuan biasa kalau tidak diterapkan. Kunci utamanya ada pada satu hal, konsistensi. Perubahan besar tidak terjadi dalam semalam, tapi dari langkah-langkah kecil yang terus diulang setiap hari. Disiplin menabung, rajin belajar, berani mencoba peluang baru, itu semua akan menumpuk menjadi kekayaan nyata seiring waktu. Dan satu lagi, jangan menunggu waktu yang tepat untuk memulai, karena waktu yang tepat itu adalah sekarang. Semakin cepat kamu menanam, semakin cepat kamu menuai. Kalau kamu merasa perjalanan ini berat, ingatlah, kebebasan finansial bukan hanya soal punya banyak uang, tapi soal punya kendali penuh atas hidupmu. Saat uang bukan lagi masalah, kamu bisa fokus pada hal-hal yang benar-benar penting, keluarga, kesehatan, dan kebahagiaan. Jadi, kawan, mulai hari ini, tentukan langkah pertamamu. Bangun pola pikir kaya, jalankan, dan biarkan waktu membuktikan hasilnya. Karena masa depanmu tidak ditentukan oleh nasib, tapi oleh keputusan-keputusan yang kamu buat hari ini.